Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita berjumpa melalui waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Melalui renungan harian Toraya hari ini, bacaan kita terambil dari kedua Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan 18. Sebelum kita memasuki saat teduh kita, mari bersama kita berdoa memohonkan penyertaan Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami ucapkan atas perkenanan Tuhan sehingga kami boleh kembali melewati satu malam di dalam ketenangan istirahat, di dalam kedamaian tidur kami. Tuhan terima kasih, pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami untuk kami kembali mengawali hidup kami bersama dengan firman-Mu. Tuhan berkati saat ini, Tuhan heningkan hati ini, Tuhan diamkan suara-suara di sekitar kami, sehingga hanya suara kudus-Mu yang terdengar dan menguasai hati kami saat ini. Lindungi kami Tuhan, mampukan kami menyiapkan seluruh hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kedua Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 18. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan. Mencontoh sang guru. Lirik Kidung Jemaat 375 dituliskan demikian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elisa memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah. Elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi Elisa, walau mungkin jubah itu bernilai kecil,
Tetapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilemparkan kepadanya, dan dengan penuh sukacita ia mematuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya, serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan. Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia karena ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter demikian, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah saksi mata ketika Elia diangkat ke surga. Pada bagian ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia. Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Teladanilah Dia, Sang Guru sejati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu teduh yang sudah kami nikmati bersama-Mu. Jiwa kami telah disegarkan dan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kini waktunya bagi kami untuk mempersiapkan diri untuk menjejakkan langkah-langkah kebaikan di sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua yang bukan hanya sebagai pencari nafkah bagi keluarga, namun juga yang harus menjaga dan membimbing anak-anak kami agar tumbuh dan berkembang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap usaha yang kami lakukan, berikan kesabaran dan sukacita di dalam kami menjalankannya. Kekurangan dan kekecewaan mungkin saja kami temukan, tetapi perteguh iman dan percaya kami Bapa, bahwa di dalam Engkau tidak ada usaha kami yang sia-sia. Ajari kami juga untuk selalu ingat mengucap syukur atas semua nikmat rezeki dan berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Pada pagi ini juga Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja untuk menyelamatkan dan memenangkan jiwa-jiwa dimanapun mereka Engkau tempatkan. Apapun pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi, berapapun pengorbanan yang harus mereka lalui, kiranya Tuhan yang bekerja menguatkan mereka, memberkati tiap jerih payah mereka di dalam-Mu. Semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, apapun wujud dan ukurannya, kami yakin Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi kami untuk menjalankannya. Ya Bapa, kami juga mendoakan kehidupan kami sebagai anggota keluarga, anggota jemaat, dan anggota masyarakat yang tidak jarang menemui perbedaan pendapat maupun pandangan tentang berbagai hal. Bapa, kiranya berkenan Engkau membantu kami mengendalikan hati, pikiran, dan ucapan kami. Kiranya kasih dan teladan dari-Mu selalu menjadi referensi bagi kami. Persatuan dan kesatuan hendaklah menjadi keutamaan bagi kami. Karuniakan hikmat, kecermatan, kebijaksanaan, serta pengetahuan yang daripada-Mu sajalah Bapa. Bagi para pemimpin kami, baik di setiap unit pemerintahan, kemajelisan gereja, maupun kepengurusan organisasi-organisasi tempat kami bermasyarakat. Bermohon juga kami saat ini bersama-sama ya Bapa, untuk pemulihan kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring lemah di rumah maupun di tempat-tempat pengobatan. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini menyampaikan permohonan pribadi mereka. Berkenanlah Tuhan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami naikkan permohonan dan ucapan syukur kami ini kepadamu
melalui Putramu yang kudus, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Demikian perjumpaan kita pagi ini melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 23 Mei 2023. Semoga saat teduh ini membawa damai sejahtera dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah guru dalam kehidupan kita. Maka teladanilah Dia, Sang Guru sejati. Selamat menjalani hari ini